jumpa lagi nanti tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajwa, horas buat kita semua. Sahabat di tengah hari ini, di tengah mau lihat tanaman kita ya. Di tengah juga sudah tanam tomat, terongklot yang kecil-kecil itu ya sahabat di tengah di rumah. Karena Pak Tengah pergi kebun dengan bapaknya si kembar. Jadi di tengah dengan kakak di rumah ya, nggak bisa ikut ke kebun. Hari itu juga kita pinjam motor baru bisa pergi ke kebun ya. Ini kita tinggal di rumah karena kita cuma punya motor satu ya. Jadi di tengah tanam-tanaman lah di rumah karena udah musim hujan juga ya. Mari lihat tanaman tomat di tengah ya. Ini di tengah sudah ada tanam ini ya. Ini dia. Nah ini dia di tengah. Ini dia. Itu apa itu kan? Ini juga sudah mulai subur ya. Di tengah juga udah mulai subur-subur semuanya. Ini juga ya sudah mulai subur. Ada terong itu yang di dalam itu, di dalamnya karena subur dia. Karena ini ada bunga kita ini yang melindungi ya. Ini juga ada daun kemangi juga ya. Daun sop kita juga tumbuh subur-subur ya. Jadi ini juga sudah di tengah tanam ya. Ini dia. Di tengah bibitkan juga ya. Ini di tengah juga sudah tanam di sini ya. Ini dia. Tapi sudah mulai subur ya. Ini dia. Ini terong keluar ya, yang kecil-kecil itu ya sahabat di tengah. Ini juga ada. Ini. Sudah mulai subur ya karena musim hujan. Jadi kalau di tengah tidak bisa ke kebun karena Pak Tengah dengan abang si kembar yang pergi kebun. Jadi di tengah mau usahakan tanam-tanaman apa yang bisa kita tanam di rumah ya. Ini juga timun suri kita sudah mulai menjalar ya. Sudah mulai panjang sampai di tengah. Ini perlu juga diikat dia seperti ini ya. Biar biar menjalar dia ke atas. Ini timun surinya sudah mulai subur. Banyak sekali. Ada juga terong asam kita itu sudah juga mulai subur. Semuanya ini mau di tengah ikat seperti ini ya, biar dia naik ke atas. Nanti dia menjalar dia ke atas seperti ini. Kates kita juga sudah mulai besar, cabai. Jadi di tengah juga sudah perlihatkan semuanya. Jadi di tengah juga akan mengatakan ya apa alasan kakak dari Bengkulu main ke Tebilahan ya. Kalau sahabat di tengah penasaran, ikuti terus video kita ya. Kita belum berhenti, orang sudah panas juga ya. Mau minum. Ada kan? Jadi seperti ini ya sahabat di tengah apa alasan kakak berkunjung ke tempat kita di Tebilahan. Jadi semalam kita udah tanya ya sampai tengah. Bukan maksud kita tanya masalah apa, enggak. Jadi kita tanya sebetulnya selain untuk melepas rindu, apa tujuannya kemari seperti itu ya. Karena dulu kakak pernah tanya ya di situ apa ada kerja dek katanya. Jadi di tengah bilang kalau kerja itu pasti ada, cuman ya samalah dengan di tengah dan Pak Tengah ya, namanya kita juga mengupah ya. Kita tidak pandang dulu apakah itu potong buah, apakah itu membabat. Kalau mau ada saja kata di tengah, kalau kerja serabutan seperti itu ya sampai tengah. Jadi semalam dia kakak dan abang katakan tujuan mereka kesini lah mau. Ya, pertama tujuan kesini untuk mengunjung adik karena udah lama nggak ketemu ya, dulu kan. Udah tuh kita mau nengok lokasi apa memang di sini bisa untuk kita bekerja sehari-harinya macam mana kan. Udah diomongkan semalam sama kakak, sama abang, sama adik lah. Udah ngomong-ngomongkan macam mana tentang lokasi di sini. Rupanya kalau melihat lokasi di sini ya bisalah kita katakan ya untuk mencari rezeki ya, asal kita selagi kita mau bekerja masih bisa kita untuk hidup, melanjutkan hidup lah begitu. Tapi kalau di sana ya di Bengkulu masalah kerja
serabutan termasuk belum mencukupi. Kerja sehari-hari kita di sana motong getah. Nah, jadi itu pun bukannya punya kita sendiri, itu punya orang. Karena kita di situ masih duduk. belum mencukupi lah, istilahnya masih punya orang lah kita kerjakan. Nah, jadi kalau menurut aku ya, sementara kalau aku lihat-lihat di sini lebih istilahnya ada pekerjaan sehari-hari ada terus. Abang si kembar juga udah 2 hari ikut upah potong buah dengan Pak potong Tengah. buah. Udah 2 hari dia ikut upah potong buah dengan Pak Tengah ya. Jadi kakak juga katanya apa bisa aku ikut berondol, katanya bisa. Dulu Bik Tengah juga berondol ya, sekarang pun Bik Tengah kadang berondol juga. Jadi kakak bilang lah mau ikutlah nanti, kata abang senang dia di sini ya, karena ada aja kerjaan siap potong buah, ada juga lepas, ada juga ya, tapi kakak suka katanya. Bik Tengah juga pertama kakak cerita bagaimana dia di Bengkulu, Bik Tengah juga agak sedikit kaget juga, sedikit karena selama ini dia tidak terbuka dengan kita ya, baru dia datang kemari baru dia terbuka dengan kita. Bik Tengah kaget dan sedih juga ya mendengar cerita kakak, karena rupanya kakak di sana juga menginap di kebun ya. Kata kakak kalau keluar bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, itu pun kalau bekal sudah habis katanya. Jadi rupanya dia juga nginap di kebun waktu sama seperti kita dulu ya. Katanya ada kerjaan 1 hari khusus untuk perempuan, 1 harinya sampai di tengah masuk jam 8, pulang jam 5 sore cuma Rp40.000. Itu pun tidak selalu ada kata kakak. Tidak selalu ada kerjaannya Rp40.000 sampai di tengah 1 hari. Kita bayangkan kita masuk jam 8 pagi, balik jam 5 sore hanya Rp40.000. Itu pun tidak selalu ada pekerjaannya itu ya. Jadi kakak juga bilang ya, kalau kita tanam-tanam juga, kalau tanam sayuran belum ada harga. Iya, harganya kayak seperti di sini ya. Semalam Bik Tengah bawa dia ke pasar, dia kaget. Waduh, mahal sekali harga sayuran di sini katanya, karena di sini sayuran itu kadang paling murah Rp8.000 atau Rp10.000 per kilogram ya. Rupanya di sana yang harganya di sini Rp10.000, di sana sudah kita beli ke pengecer masih Rp4.000. Seperti terong itu pun Rp4.000 ya. Kencur yang di sini 70-an di Medan, 70-an di sana cuma Rp20.000, Rp15.000. Jadi memang kata kakak memang di sana agak sedikit minus katanya ya. Katanya juga sama Bik Tengah dan Pak Tengah, kalau ada kerjaan dek maulah kami di sini katanya, karena jujur menderes pun sudah sangat bosan kami katanya. Di situ dia menolak getah, habis getah, habis hari itu juga habis uang kami katanya. Sampai Bik Tengah tidak tega mendengar ya, sampai Bik Tengah sedih. Bik Tengah sama Pak Tengah pertamanya kita tidak berani, kita tidak sanggup berkata ya. Makanya sampai di sini Bik Tengah tanya, kau suka sayur apa kak? Bik Tengah memang apa ya? Kaget Bik Tengah memang ya, Bik Tengah, karena selama ini kakak tidak mau cerita dengan kita. Katanya makanya ada upah. Pak Tengah tanya sama Bapak si kembar, apa mau ikut potong buah? Katanya senangnya luar biasa Bapak si kembar sama Bik Tengah. Saya mau katanya, kalau ada di sini mau masuk. Kakak juga katanya kalau ada menebas, saya juga mau nebas katanya sama Bik Tengah. Jadi semoga nanti, tapi ini rencana kakak masih mau balik ke Bengkulu karena ini mengurusi surat-surat si kembar juga. Nanti karena si kembar juga setahun lagi udah masuk TK ya. Coba duduk bagus nak. Coba duduk bagus. Sila kakinya coba sila. Bagus. Jadi nanti itulah sedikit apanya kehidupan kakak di sana ya. Sampai semalam kita tumis kangkung, kakak lahap makan sekali dengan bapak si kembar. Jadi sampai di sini memang di tengah apa ya, sedih sebetulnya, karena di tengah juga sudah duluan mengalami yang dialami kakak dengan abang ya. Tapi mendengar cerita kakak yang katanya sangat minus di sana,
di tengah memang sempat sedih, nggak bisa bicara. Puji syukur ya juga ya. Di tengah sangat senang sekali bisa kakak sampai di sini. Seenggaknya dia di sini ini di tengah bisa melayani lah, dan ya seenggaknya bisa memberi apa yang kakak suka lah, walaupun hanya pisang goreng atau keripik ubi ya. Yang penting saya bisa buat senang hati kakak dan abang bapak si kembar juga dan si kembar juga ya. Makanya semalam si kembar minta ayam rendang, di tengah senang luar biasa juga. Jadi mungkin itulah tadi sedikit cerita dari kakak katanya yang hidup di Bengkulu ya. Nanti katanya balik ke sana kalau nanti sudah siap semua, ada rencana mau kemari, tapi ya kita tunggulah. Ini abang juga dengan Pak Tengah, abang Pak Sing Kembar masih upah potong buah juga, masih di kebun karena motor cuma satu, kita tidak bisa ikut. Jadi kita tadi tanam lah di depan, tanam tanaman. Nah, namanya Mama Si Kembar ini tidak bisa diam. Di sana juga dia punya punya tanaman kencur, terong, daun ranti, labu, banyak tanaman kude. Katanya tanahnya subur, tapi mau dijual tidak ada harganya katanya sebab itu. Jadi seperti itulah tadi sedikit cerita dari kakak ya. Semoga pun nanti kalau jadi dia ikut di tengah di sini, di tengah sebisa mungkin bisa bantu kakak. Di sini juga kita bisa saling tolong menolong, saling topang menopang, saling bisa menguatkan, memberi semangat seperti itu juga ya. Walaupun nanti kakak entah 5 bulan lagi baru kemari, yang penting di tengah berdoa kakak sehat-sehat lah. Selama kita sehat-sehat, selama kita mau berusaha, rezeki pasti ada seperti itu. Dan kakak juga sama abang sabar-sabar menghadapi dunia panah inilah, kehidupan ini seperti itu ya. Mungkin seperti itulah tadi sedikit cerita curhatan kakak, apa tujuannya ke Tembilahan, ke tempat di tengah ya. Jadi kalau ada tadi perkataan ataupun mungkin si kembar lasak ya, tapi beginilah mungkin memang anak kecil, tapi kalau tadi ada semuanya kita minta maaf dengan kakak ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti di tengah dan Pak Tengah. Tetap dukung kita ya. Ingat, tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Salam satu hati, maju harap. Sampai jumpa sahabat di tengah. Minum lah, bapak minum.